Fine aja. Dan saya di mata semua yang memandang pada saat itu menurut Cedewi ya, Iya. bahwa Abah Ochan seorang atlet sejati. Padahal belum membuktikan bahwa dia penampilan saja. Iya. Nah, lucu kan? Belum lucu. Kata siapa? Kata saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gocu bersama saya Oden dan saya Ochan. Iya. Oke, Kang Oden, Yo. kita udah udah lama diskusi gitu ya. Yoi. Kali ini Yap. kita mau diskusi apa nih? Oke. Yo. Oh apa? Anda nanya ke saya? Betul. Oh gitu. Maksud iya. saya udah bingung saya topik apa gitu ya yang pengen dibahas pada kesempatan kali ini. Segmen kali ini ya. Kan rute-rute beberapa rute udah kita bahas ya. Oke. Terus ini ada pertanyaan di komen YouTube kita gitu ya. Ada yang nanya katanya tolong dong diceritain apakah Abah Ochan itu emang dari awal udah strong atau gimana gitu. Gimana gitu ya? Nah, kan kalau saya yang jawab gak enak nih. Iya. Kayaknya mestinya Bapak yang jadi penanya saya. Saya yang nanya. Hari ini mungkin Bapak yang jadi hostnya. Tapi Anda jawab yang jujur ya. Saya jadi terdakwa berarti. Iya. Baik. Tolong jujur jawabannya Siap. ya. Saya mah kapan nggak jujur, Pak. Kalau nggak jujur saya cepret ya. Oke. Maaf, Pak. Cepret bahasa apa, Pak? Oh, cepret itu apa ya? Ini kalau pakai sapu lidi kayak kita waktu kecil. Oh. Ini dipukul pakai sapu lidi. Dipukul sama sapu lidi, Iya. itu cepret. Itu namanya kalau di sini dicepret gitu kan. Bahasa Sunda, guys, cepret. Gitu. Ya udah, saya jadi terdakwa deh hari ini. Silakan mau nanya apapun, saya insya Allah akan jawab dengan jujur dan harus dengan hati sebenarnya terbuka. ya. Dari hati yang terdalam. Saya akan jujur kalau terpaksa. Anda bohong, saya karena saksinya waktu itu. Oh iya. Saya tahu. Gak bisa bohong ya, Nggak bisa bohong. Ya, boleh. Jadi itu ya untuk awalnya dulu gini lah. Saya ingin nanya ke Bung Ochan itu awal Anda nge-goes itu dari kapan awalnya? Sebetulnya kalau nge-goes kan dari waktu masih SD, SMP, SMA juga udah goes ya, tapi itu mantap. 40 SMP berapa tahun? Hitung aja sendiri. Tapi itu kan goes yang maksudnya goes karena terpaksa. Oh iya. Kok aneh ya goes kayak gimana sih goes yang kepaksa itu seperti apa definisinya gitu? Nggak punya duit untuk naik angkot, Pak. Oh. Jadi angkot itu angkutan kota ya, public transportation gitu kan. Jadi nggak punya duit, jadi ya mau nggak mau kan naik sepeda gitu. Sepedanya pun ya kutu kupret lah, Pak. Sepeda kutu kupret tau nggak, Pak? Tolong dong. Sepeda kutu kupret itu kalau di bosnya itu angkeng-ok gitu. Bunyi gitu. Kutu kupret itu istilahnya ada backsoundnya. Ya. Ketika dipakai sepeda itu ada backsoundnya. Ya. Ya kalau vokal itu ada suara 1 suara 2-nya. Ya. Kalau zaman sekarang kan orang naik sepeda kan suka bawa mini speaker gitu ya. Speaker. Sama musiknya gitu. Ya, kalau dulu nggak usah. Karena udah ada bunyinya. Tapi suaranya itu bikin ngilu gitu ya. Cengunah bahasa Cengunah itu bahasa Indonesia apa ya? Cengunah pokoknya gitu. Ya kayak gesekan besi seperti itu ya. Gitu. Jadi dari dulu sih suka, terus masuk ke dunia kuliah nggak pernah lagi. Lama banget itu. Dunia kuliah saya malah senang hiking, Pak. Oh jadi kaki gitu ya. Kaki. Jadi dulu sama kaki tapi pakai sepeda gitu ya. Kalau pas zaman kuliah saya senang hiking. Saya semua gunung insya Allah gunung tertinggi di Jawa Barat tuh udah pernah saya daki. Mantap sekali. Gue gitu loh. Menurut beda nggak ketika goes kan Bapak pernah hiking nih? Ya. Itu kan sama-sama olahraga bagus. Dua-duanya juga pasti bagus lah ya. Hiking atau apa itu tergantung kepada hobi kita atau kesukaan kita. Cuman yang Bapak pernah ngejalanin dua-duanya antara goes dan hiking, perbedaannya dari mana sih, Pak? Perbedaannya. Jadi maksudnya sama sepeda saat ini? Iya. Oke. Kan kerasa mungkin dulu gimana, sekarang gimana gitu. Kalau hiking saya masih muda. Itu yang pertama. Oh, fisiknya lagi strong-strongnya gitu. Tenaga lagi wow. Bentar. Yes. Berarti Bapak tua sekarang? Enggak. Tua.
dulu muda banget, sekarang muda saja. Gitu, Pak. Dirubah kata-katanya. Ya. Keceplosan dikit. Saya mesti hati-hati kalau ngomong di sini ya. Iya. Gawat, penuh dengan jebakan Bapak ya. Bapak udah lama suka menjebak. Tolong ya. Oke, kata-kata itu. Saya mencoba untuk mencari kata-kata yang membuat saya aman, Pak. Aman ya, silakan. Oke, jadi hiking sama apa tadi? Sepedahan ya? Sama goes ya. Mungkin saya cerita dulu tentang ini ya, tentang udah hiking. Nah, udah gitu kan saya kerja tuh, Pak. Nah, kerja kebetulan saya di perusahaan yang agak sedikit terbatas ya untuk melakukan kegiatan outdoor. Nah, sehingga saya hiking nggak pernah lagi. Terus paling fitness aja, fitness sama berenang. Fitness juga? Ya, saya fitness sama berenang. Bentar. Tapi saya fitness itu mungkin 3 bulan sekali, Pak. Gitu. Bapak makanya. Saya mau lihat badannya, ya kelihatan gitu. Saya fitness 3 bulan sekali, tapi kan saya pernah fitness, Pak. Cuma pernah aja. Iya. Saya kan nggak. Saya ngomong fitness, tapi kan belum selesai berapa kali. Iya, gitu. Fitness 3 bulan 3 bulan sekali. Aman, kan? Iya. Kalau berenang saya dulu hampir tiap minggu itu berenang. Berarti kalau berenang, Bapak itu berenangnya di air ya? Betul, saya berani tantang Bapak, kalau Bapak bisa ngalahin saya, saya tidak akan ngasih apa-apa. Tetap, ya biasa aja lah. Nah, oke, berenang. Tantangannya dari mana? Nggak ada. Emang Bapak itu nggak usah dikasih tantangan, gawat. Kalau Bapak dikasih tantangan nanti makin... saya nggak bisa berenang loh. Iya. Bapak nggak bisa berenang? Coba kasih tantangan lagi. Nggak cowok, Pak. Cowok itu mesti berenang. Saya nggak bisa. Kasih tantangan yang lebih enak. Jangan dibahas, Pak. Saya nggak bisa. Nggak mau. Guys, saya nggak mau ngebahas sesuatu yang nggak bisa. Jadi nanti alasan. Kalah, saya nggak bisa, susah. Jadi nggak mau. Tantangannya nggak keluar, guys. Kacau ini. Oke, hari ini saya udah rugi 250.000, Pak. Jangan saya sampai terjerembab ke dalam dunia nista karena rugi sampai 1 juta hari ini. Ya. Ini masih berlaku ke ke Cibodas pakai itu 1 juta sekarang. Pakai sepeda ontel. Saya agak takut juga sekarang. Buat saya Enggak juga sekarang. Saya ternyata teman kita yang cewek gitu ya. Cerini hari ini bisa tembus ke Cibodas dengan kondisi sepeda beliau gitu ya, yang sprocketnya kecil, bisa. Awalnya dorong kan? Pertama kali sekali dorong. Yes. Nah, apalagi Bapak, saya kira dengan motivasi 1,5 juta nyampe kayaknya. Iya. Gitu. Tapi masih berlaku kan? Enggak. Udah saya coret, Pak. Udah, back to laptop dulu Pak ya. Back to laptop dulu. Jadi udah hiking. Udah hampir 15 tahun lah gitu ya. Enggak melakukan lagi kegiatan hiking. Nah, karena sibuk kerja. Ya. Karena ada banyak kegiatan, bukan kerja saja, ada bisnis dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan ketemu sama teman-teman SMP. Kapan itu? Mungkin dalam tahun inilah. Gitu. Belum lama. Dalam tahun ini saya ketemu teman-teman SMP gitu ya. Terus apalagi kan kondisi saat ini Covid ya. Jadi orang makin terpacu untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh ya. Nah, sehingga saya olahraga yang paling memungkinkan gitu ya untuk saat ini dan kayaknya sepedahan cukup memungkinkan karena memang sepedahan itu membuat semua anggota tubuh kita bisa running atau exercise gitu ya, berlatih. Jadi menurut Bapak untuk saat ini olahraga yang semuanya olahraga bagus ya? Bagus. Cuman jangan Mbak Ocan lagi senangi mungkin ya, karena kan tergantung senangi dan ini juga sekarang goes. Yes. Tapi yang lain juga kan masih jalan. Masih. Tapi memang goes itu cukup mewakili semua olahraga gitu. Gitu. Karena kan saya termasuk tipikal orang yang senang petualangan, Pak. Senang hiking, senang jalan-jalan. Nah, kebetulan sepeda itu mewakili itu semua. Saya bisa adventure, maksudnya berpetualang. Karena ke tempat-tempat yang belum pernah betul. dia datangi gitu. Betul. Kedua, sehatnya dapat pasti. Gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bedanya ya antara hiking sama goes. Kalau dulu saya hiking itu hanya mengandalkan kaki kali ya. Iya. Kaki gitu ya. Dan saya termasuk salah satu orang yang jago lah gitu untuk hiking. Gitu. Hiking. Maksudnya sampai Gunung Lawu atau sampai Gunung Mahameru gitu ya, bisa saya pastikan berapa jam bisa saya sampai gitu. Dia expert menurut dia sendiri. Iya, menurut saya, Pak. Iya, kalau menurut orang lain ngapain? Kan boleh saya songong. Iya. Bapak kan nggak tahu waktu itu saya sama siapa.
Karena kan kalau saya hiking saya kalah. Iya. Iya, makanya sah-sah saja. Kalau goes ya gitu deh. Saya nggak cerita, Pak. Kenapa? Nggak enak cerita. Awal-awal yang pertama kali goes itu yang agak jauh ya dengan teman-teman gitu ya. Ketika mulai menyenangi goes, sebenarnya ada cerita lucu, Pak. Ada cerita lucu saya. Cerita lucu. Jadi pas awal atau pas awal itu jadi saya itu sebenarnya udah punya sepeda. Udah punya sepeda, tapi jangan dipakai lah karena itu. Dan mahal. Saya nggak usah ngomongin harganya kan, nggak enak. Nggak usah ngomongin harganya. Cuma jangan bilang mahal lah, nggak enak. Ya. Nggak murah aja. Nggak murah ya. Iya sih. Ya bisa 5 motor bebek lah. Ya, gitu. Oh itu katanya mau dibikin hadiah ya? Jangan, nggak jadi Pak, nggak jadi. Jadi banyak kata-kata yang sekarang di apa diubah, inkonsisten, dimodifikasi. Karena sekarang lawan saya udah mulai tangguh-tangguh. Sudah mulai Woody. Tahu nggak artinya Woody? Takut itu. Udah mulai takut. Iso sekarang. Nah, apa namanya ketika saya mau mulai sepeda, saya dengan songongnya gitu. Saya beli semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya lengkapin dari mulai helm, jersey, celana juga yang ada pedalnya gitu ya. Tapi bentar. Tadi bilang ujung kaki sampai ujung rambut. Ujung kaki. Oh, salah ya. Iya, saya lupa, Pak. Ujung kaki sampai ujung rambut ya betul. Ini Pak dari bawah, Pak, dari bawah. Saya agak bingung barusan. Maklum, Pak. Dia bilang ujung kaki. Nah, saya mau tanya tadi. Ketika naik itu pantatnya sakit nggak? Saya biasanya suka pening-pening, Pak. Ayo ceritakan lagi. Aduh, kacau. Bapak ini, Saya bukan pelawak loh aslinya. Saya itu pendiam dulunya. Kita juga bukan pelawak. Saya nggak suka melawak, Pak. Sama. Karena gini, saya kasih tahu ya. Kenapa kita nggak suka melawak? Karena Bapak seandainya mau jadi pelawak, ketika Bapak di depan audiens. Nggak laku ya? Bukan nggak laku. Apa tuh? Yang saya rasain, mungkin ya. Saya ini tips aja. Maaf. Saya ketika melawak itu takut diketawain, Pak. Sama kalau gitu dengan saya. Iya. Saya itu suka nggak tega kalau diketawain. Iya, makanya saya nggak mau melawak itu takut diketawain. Saya nggak suka melawak sama sekali. Tolong dicatat ya guys, kita itu nggak bisa melawak. Karena takut diketawain sama audiens. Iya, karena saya takut guys semua itu ngetawain kita. Sakit hati ini kalau diketawain. Sakit. Bapak kebayang nggak diketawain orang? Makanya. Gitu ya. Jangan sampai. Tolong jangan sampai teman-teman subscriber atau yang nonton YouTube kita ketawa. Iya. Tolong mulai hari ini jangan ketawa. Jangan. Tolong ya, Bapak. Saya mau lanjutin atau saya pulang nih, Pak? Lebih baik pulang sambil lanjutin. Saya nggak usah cerita lagi, Pak. Cerita. Jadi sampai mana tadi? Jadi sampai awal goes. Cerita lucunya. Ya, cerita lucunya adalah saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dari mulai sepeda, saya pilih sepeda yang terbaik menurut saya ya. Iya. Karena nggak murah sih. Oh iya. Ya cuma bisa kebeli 5 sepeda bebek. Sepeda motor. Nggak murah. Nah, yang kedua, semua kelengkapan dari mulai ujung atas kepala, betul kan? Iya, sampai ujung kaki lengkap. Gitu. Semuanya. Lengkap semuanya. Safety ridingnya aman. Clear. Nah, waktu itu saya diajak sama teman SMP saya namanya Cedewi. Jadi katanya gini, ketika Anda ketemu reuni sama teman-teman SMP, katanya Anda pas kenal mereka itu barengan ya? Ketika SMP? Iya, kenalnya itu barengan ketika SMP zamannya, benar nggak? Barengan. Oh iya. Kenalnya. Iya. Itu unik kan? Unik banget. Kenal langsung bareng semua. Kok bisa langsung kenal ya? Iya, bisa langsung kenal bareng semua. Iya sih. Ketika SMP kan? Iya. Iya, Bapak udah lama gila. Gak apa-apa guys. Kita ini emang nggak ngelawak tapi ngelantur yes. Kita boleh ketawa. Tolong Anda jangan. Yang jelas saya nggak mau penonton. Kalau kita ketawa boleh. Suka-suka kita. Kita yang bikin konten. Penonton jangan ketawa. Tolong. Pokoknya ketawa kita aja. Oke. Siap. Jadi lanjut lagi. Ya semua perlengkapan udah istimewa Pak. Sampai saya ikut sama Cedewi kan, sama teman-teman SMP. Diajak. Ayo kita goes. Nah ketika saya ketemu sama janjian suatu tempat titik kumpul. Ya saya dulu di mana ya pertama itu? Di ini di kalau nggak salah itu lapangan Tegalega itu kan? Lapangan Tegalega ya. Yang awal banget ya.
Kan saya penampilan udah apa? Udah wow keren Pak. Atlet Pak. Banget lah. Atlet banget kan. Bapak tahu kan? Penampilan catat. Nah, udah keren banget kan, semua mata memandang saya bahwa dengan penuh dengan kekaguman dong Pak. Iya. Wih gila, Abah Ochan pasti atlet, pasti keren, pasti kuat. Dan pasti strong, yes, gitu kan. Nah pada saat itu kan sampai dari Tegalaga di Bandung nih ya, Tegalaga ke Dago itu jalannya lurus Pak. Iya. Dan Dagonya ini nggak ke atas yang nggak ada tanjakan. Ke simpang itu nggak ada. Saat kita sampai Dago langsung makan di sana, tidak terlihat keperkasaan saya tidak terlihat. Dan tidak terlihat capek juga. Semua baik-baik saja. Fine aja. Dan saya di mata semua yang memandang pada saat itu menurut Cedewi ya. Iya. Bahwa Abah Ochan seorang atlet sejati. Padahal belum dibuktikan tuh Pak. Baru dari penampilan saja. Iya. Nah, lucu kan? Belum lucu. Kata siapa? Kata saya baru siapa? Ya udah, terusin aja. Lanjut ya Pak ya. Nah, trip kedua Pak. Nah, lanjut. Setelah itu seminggu kemudian gue diajak lagi. Bapak diajak beneran? Atau Bapak yang maksa ikut? Saya maksa Pak. Pokoknya saya udah ngancem Cedewi. Kalau saya nggak diajak, saya datang. Sebenarnya nggak diajak? Nggak diajak juga saya datang Pak. Iya. Pokoknya saya mah kandal kulit banget tau Pak. Tebal kulit muka. Jadi intinya rasa malunya itu tipis banget. Oh malu saya sudah saya gadaikan Pak. Dan saya nggak mau tebus. Sampai saya kaya baru saya mau tebus. Iya. Supaya saya punya malu. Selama tidak menyinggung orang, ngapain? Iya. Benar. Pokoknya saya udah ngomong ke Pegadaian, itu malu saya mungkin akan saya gadaikan hampir 35 tahun Pak. Dilelang juga silakan. Gitu. Nanti akan saya tebus kalau saya udah mau ini. Udah mau pensiun. Saya nggak ngelawak kok ini. Enggak. Kita kawal itu biar terlihat meriah aja ya. Nah terus next trip ya, gue selanjutnya Pak, saya sama teman-teman juga. Bapak juga ikut kayaknya, Bapak juga ikut. Saya nggak ikut, cuman ada. Oh ada ya. Saya ikut nggak saya? Cuman ketika itu saya ada. Bapak ada ya? Ada. Kita ke Wakaban ya, Tahura. Kita rencana yang itu ke Tahura. Oh Tahura. Yang kedua itu ke Tahura. Oh yang kedua ya. Tahura. Itu di sana ada kita kenal, ada siapa teman-temannya Bu Dewi itu yang di. Oh. Ada nanti Pak Yanto ya. Pak Yanto sama Pak Ahmadi. Kalau Pak Ahmadi sering. Sekarang sering. Itu awal kenal sama Pak Ahmadi itu di sana. Nanti di video ada di belakang. Iya. Nanti kita di TV ada. Dan kali-kali kita undang juga. Ya, kita undang untuk bersih-bersih, bukan untuk interview. Pak Ahmadi, Anda akan diundang untuk bersih-bersih. Catat ya. Bapak jangan ketawa Pak ya, tolong. Ini kita nggak ngelawak kok ya. bukan untuk bikin konten. Buat bersih-bersih. Karena kita butuh. Nah, pada trip kedua itu aman juga Pak. Sampai Tahura. Karena apa? Karena di belakang saya banyak yang didorong. Jadi saya nggak terlihat kan. Saya masih kelihatan gagah perkasa pada saat itu. Seperti biasa aja. Iya. Gitu kan. Nah, pas trip ketiga. Trip ketiga itu kita ke Wakaban. Itu bukan ketiga, Wakaban Pak. Maksudnya setelah itu sih tripnya masih inilah ke Wayang Windu kan segala macam. Nah ini yang kita masuk ke yang lucunya aja dulu Pak. Oh jadi langsung ke yang barengan Wakaban itu. Ke Wakaban itu yang sama Bapak itu. Yang ngejungkal itu. Saya nggak ikut. Ada. Cuman ada. Tapi Bapak kan nemenin saya. Iya saya cuman ada aja. Ikut enggak? Iya. Anda harus paham. Bahwa saya itu nggak ikut, cuman ada. Baik. Iya. Baik Pak. Gitu. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Sakarapnya. Mangan. Jadi saya pas trip ketiga itu, itu saya pakai sepeda saya yang keren kan Pak. Iya. Yang seharga 5 sepeda motor. Iya. Gitu ya. Nggak murah sih. Nggak murah. Tidak mahal, cuman nggak murah. Ya nggak murah. Saya kan udah bilang nggak murah Pak. Iya nggak murah. Ada yang salah dengan saya enggak kan? Enggak. Ada yang salah. Nah pakai sepeda yang nggak murah itu kan Pak. Sepedanya. Iya. Nah tiba-tiba Cedewi sama teman-temannya udah sampai Pak. Duluan. Cedewi itu cowok? Cewek Pak. Saya nggak enak ngomongnya sebetulnya Pak. Saya sungkan. Cedewi itu? Cewek Pak. Duluan? Dia ini Pak. Duluan. Nunggu di puncak. Duluan berarti. Enggak beda. Kalau duluan kan saya di belakang, saya depan nih, terus Cedewi nyusul saya itu baru duluan. Ini kan dia memang dari awal udah dulu, udah depan. Dari awal.
Beda loh Pak. Bapak definisinya kan misalnya saya depan nih. Iya. Ya. Terus Cedewi di belakang. Iya. Bisa terus dia nyusul dia duluan kan. Duluan. Ya. Oh iya kan biasa. Biar kan kita sopan. Ternyata anak pintar juga ya. Iya. Kali-kali. Ya. Nah pas saya gitu nah itu duluan. Tapi dia mah emang dari awal udah gini Pak. Oh dari awal saya di belakang dia. Iya. Dia kan saya nggak pernah keduluin sama dia. Betul kan? Iya, betul. Logikanya gitu kan? Betul. Betul kan? Saya baru sadar. Iya. Sakarabu. Saya nggak salah kan? Jadi gitu. Nah, Cedewi udah di depan. Udah sampai. Nggak kelihatan. Punggungnya nggak kelihatan. Enggak. Pokoknya udah sampai aja. Udah sampai aja lah ya. Dia kan punya ajudan. Namanya Mas Ahmadi itu. Pak Ahmadi. Yang disuruh. Ya. Nah dia yang balik. Kan dia takut gitu ya. Kenapa sang atlet yang perkasa kok belum sampai gitu. Ya. Bapak tahu kan? Atlet yang perkasa. Sang atlet yang perkasa belum sampai. Nggak nyampe. Sebenarnya ada kan saya ada. Apa? Saya ada. Oh ada. Bapak itu bersama saya. Oh iya. Bapak bersama saya. Oh saya berarti bareng sama atlet waktu itu ya? Waktu itu. Sampai terbongkar topengnya. Ya. Jadi penampilan itu kelihatan lah. Iya. Jangan melihat dari penampilan. No judge the book by the cover. Ya, by the price. By the price. Jadi pas Ahmadi itu karena udah nunggu lama sama bos-bos Cigonewa kan, juragan Cigonewa. Oh, itu juri gue semua. Iya, juri gue semua kan. Mereka udah di atas, sudah sampai tempat tujuan. Nyusul saya ke sama Mas Ahmadi. Balik lagi, cariin saya. Oh, buat segera untuk goes. Oh, khawatir mungkin gitu ya. Ya mungkin ada sisi khawatir, tapi yang jelas mungkin mereka udah nunggu lama. Udah kesel. Ya intinya mereka pengen cepet-cepet pulang. Betul. Gitu. Sampai ditanyain itu Mbah Hocan mau sampai ke tempat tujuan enggak? Oh, sampai gitu. Ke puncak enggak gitu. Oh, kan? Ngomong gitu sama saya. Kenapa dia ngomong gitu ya? Ya mungkin karena kelamaan Pak 2 jam setengah. Kelamaan atau ngeliat kondisi? Mungkin kondisi. Karena pada saat itu Bapak mungkin bisa ceritakan kondisi saya pada saat itu seperti apa. Kondisinya nanti lihat aja lah. Oh, di video ya. Di video. Nanti saya nggak bisa ngomong itu kondisinya. Ya waktu itu. Dan sekarang kan dia masih. Iya. Nah, kondisinya nanti kita lihat di video lah. Jadi mungkin Bapak nggak tega ngomong ya. Iya, nggak tega. Saya nggak tega karena ada orangnya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita tampilkan di video. Itu kondisi saya pada saat awal-awal gue. Yang ketiga itu kan? Yang ketiga. Jadi yang ke satu semua tertipu dengan kegagahan saya. Karena tampilannya wow aja. Udah pokoknya all out lah. All out ya. Yang kedua semua ketipu gitu ya. Ketipu kenapa? Karena ada yang lebih menonjol dari saya di belakang. Jadi saya nggak ketawa. Saya nggak ketawa. Kamuflase. Karena ada yang lebih. Ya betul. Ada yang lebih menonjol. Ada yang lebih ya lebih ripuh lah bahasanya. Yang ketiga terciduk. Yang ketiga terciduk karena nggak ada yang di bawah saya. Salah strategi. Dan saya yang paling belakang. Salah strategi saya. Gitu. Iya. Akhirnya ya kondisinya seperti itu dan tapi itu mungkin salah satu kelebihan saya ya. Enggak, saya pengen nanya waktu kondisi seperti itu ya. Kita udah lihat kondisi Bapak seperti itu. Itu Bapak emang sengaja buat kita istilahnya ada momen-momen atau emang betul-betul kondisinya capek gitu Pak? Oh maksudnya biar Bapak empati sama saya gitu, simpati sama saya. Biar terlihat ternyata orang-orang kasihan saya. Enggak, atau gimana? Saya mau modal Pak. Itu emang asli seperti itu? Saya napas udah di sini Pak. Oh gitu ya. Saya kalau pengen kalau nggak lihat harga diri karena Cedewi udah di depan cewek gitu ya, saya balik lagi Pak. Mau pulang gimana gitu? Mau pulang cewek udah nyampe di puncak sana Pak. Oh. Nggak pulang napas udah di sini Pak. Bapak tahu sendiri kan. Bisa dibayangin lah kondisinya. Mata udah kunang-kunang Pak. Ngelihatnya udah buram gitu ya. Bapak tahu nggak rasanya kalau udah mata kunang-kunang Pak? Iya. Lihat yang jalan itu pengen nonyok Pak. Terus inget nggak waktu ya kan saya ada di situ. Saya nggak ikut. Ya, ada di situ. Bapak ada di situ. Kita kan mampir dulu ke Kelapa itu apa ya? Kelapa muda. Iya. Ya, ingat nggak apa yang dikatain sama tukang kelapanya tuh Bapak? Aduh Pak, saya jujur Pak, blank Pak. Saya pokoknya Pak. Udah kunang-kunang mata Pak. Ini untuk mungkin informasi juga. Kita ketika ini buat informasi ya, ketika kita minum di tukang kelapa SK sebelum warung nangka ya. Sebelum warung nangka.
diomongin lah sama tukang itu yang bikin ngedown mental kita, benar nggak? Betul. Dia bilang maaf, sebelumnya ada beberapa yang maksain dan lewat, betul. tapi kita juga maksudnya gini, kita juga tahu kondisi kita lah waktu itu kan ya, kita emang capek. Kalau emang capek intensif juga, walaupun jadi jangan sampai gini, maksudnya gini, karena ketika kita sama rekan-rekan yang mungkin lebih fit gitu ya, dia goesnya cepat atau apa, kita maksain karena malu. Betul. Jangan sampai lah, kalau emang capek ya udah berhenti aja. Tapi saya udah jago strategi, Pak. Oh gitu. Betul, ketika si yang tukang es kelapa itu ngomong gitu kan, ya lupa saya ingat, dia ngomong bahwa kemarin memaksain akhirnya lewat gitu ya. Iya. Saya langsung mikir, Pak, saya tapi nggak ngomong sama dia kan nggak enak. Iya. Saya dalam hati saya jawab sebetulnya, Pak. Iya. Ya itu kan maksain di bos ya. Kalau saya kan nggak akan dituntun, kalau saya saya kan dituntun, Pak. Nah ini aman kan? Iya. Ternyata saya waktu itu ada di sana ya. Dia itu kan jago hiking. Iya. Dan ketika dia tuntun jalan ke atas, saya nggak bisa ngejar asli. Terbukti bahwa dia emang jago hiking. Aduh, betul kan? Iya. Ternyata sebenarnya nyambung juga ya. Nyambung dong. Dari jadi hiking ya, waktu itu. Ketika gue sudah capek, akhirnya kekuatan keperkasaan saya di hiking itu dimunculkan. Pak. Oh, itu strategi. Jurus jitunya hiking. Jurus jitu itu. Jadi ketika yang tukang kelapa muda itu bilang, saya sebenarnya pengen gitu. Emang gue mau sepedahan, gue mau tuntun tahu. Mungkin orang gini, begitu toh. Gitu. Tapi mental tetap kita down juga sebenarnya sih ya. Oh iya, down, tapi ya ini mungkin salah satu pembelajaran juga, Pak. Yeah. Nanti mungkin kita di akhir sesi kita akan bahas ya bahwa salah satu pembelajaran dari gue itu apa aja gitu ya. Nah, betul. Gitu. Jadi tapi alhamdulillah karena tekad saya ketika mempunyai sebuah keinginan atau tujuan gitu ya, saya mesti mencapainya gitu. Dan alhamdulillah. Ini yang jadi pertanyaan. Ketika Anda nyampe itu, Anda karena malu untuk balik lagu, tapi emang Anda untuk diri sendiri tekad bahwa saya harus nyampe, seperti itu mungkin tekad. Iya, saya sih apa? Yang paling utama sih Bung Odet ya. Iya. Saya emang dari dulu prinsip hidup saya itu ketika saya punya tujuan atau punya keinginan itu saya mesti mencapainya. Iya. Kecuali kalau ada kondisi tertentu yang beda lagi ya. Mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak bisa kita indahkan lah ya. Iya. Tapi selama saya mampu dan saya yakin bahwa itu bisa saya lakukan, saya akan mencapainya dengan segala cara gitu. Walaupun mungkin waktu itu waktunya lama gitu ya. Betul iya. Seperti itu. Jadi kita pengen ya. Jadi sebetulnya saya selalu mencoba untuk tetap mencapai tujuan. Yes, tujuan gitu. Dengan apapun caranya. Maksudnya gini, tetap untuk rekan-rekan juga, kalau emang ada sesuatu hal yang menurut rekan-rekan sendiri, mungkin yang bisa menilai itu rekan-rekan sendiri betul. Tidak mampu, lebih baik jangan malu untuk istilahnya pulang lagi. Kalau kita lagi quest nggak jadi masalah, bisa untuk lain kalinya kita nyampe karena dengan latihan, karena semua itu tidak bisa instan. Nah, saya ini mungkin salah satu pembelajaran juga, Bung. Ya seperti yang tadi disampaikan sama si tukang es kelapa itu. Saya jujur kalau di goes saya udah nggak mungkin. Karena napas saja udah di sini kan, mata udah kunang-kunang gitu. Tapi saya punya strategi lain, makanya saya bilang ketika mencapai tujuan itu pakailah strategi yang memang kita mampu. Iya. Terus yang betul kata Bu yang tadi bahwa memang kita yang tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Iya betul. Nah pada saat itu memang saya yakin bahwa kondisi tubuh saya sebenarnya masih mampu, tapi kalau untuk goes saya nggak mampu pada saat itu, sehingga saya memutuskan untuk tetap menuju tempat tujuan dengan cara dituntun. Gitu, karena teman-teman kita sudah lama menunggu ya. 2,5 jam Bang. Bayangin ya. Maaf, jarak dari anggap itu dari dagu bawah ya. Ke warung Bandrek itu. Orang normal dengan sepeda pelan juga paling lama itu 1,5 jam atau 2 jam. Iya betul. Itu dengan santai banget ya. Santai banget. Ini menurut saya sih hampir 3 jam. 3 jam, 3,5 jam Pak. 3,5 jam. Kebayang nggak yang nungguinnya? Iya. Juri-juri goes, yang goesnya mamprang, nungguin kita. Tapi saya salut sama mereka. Ya. Mereka setia. Setia kawan aslinya.
Ya kalau menurut egois ya mungkin mereka bisa cabut pulang lagi tuh kan. Tapi kita tetap yakin ya, kita tetap berkomitmen walaupun mereka pulang lagi kita tetap akan nyampe gitu. Ya, kondisi apapun. Betul. Itu cuman alhamdulillah teman-teman kita tetap nungguin. Ya itu. Saya selalu sama mereka. Ya gitu paling Bung Yang kalau cerita tentang apa namanya tentang awal-awal saya bersepeda ya. Jadi benar-benar tidak ada rekayasa, benar-benar emang hiking sama sepeda berbeda menurut saya. Baik lagi ya. Menurut saya sih harusnya ketika saya tanyain apa perbedaan hiking dan goes, harusnya simpel. Jawabannya gampang. 2 detik juga gampang. Apa tuh Pak? Hiking nggak pakai sepeda, goes pakai sepeda, itu aja. Cuman dia nggak tahu kemana-mana, makanya saya biarin aja lah. Kan saya nggak ngelawak. Sakarapmu. Kan saya nggak ngelawak. Saya itu memberikan edukasi, maaf ya. Saya ini orang yang educatable Pak. Educatable. Bapak kan tahu saya bukan understandable. Bukan. Saya educatable. Jadi saya ketika menjelaskan itu mesti detail. Deskriptif Pak. Dan detail gitu. Jadi sehingga teman-teman yang apa namanya yang pemirsa gue teman-teman guys gitu ya itu tahu gitu seperti apa kejadiannya Pak. Oh gitu. Saya tidak mendramatisir, tidak cuman drama banget. Dia nggak mendramatisir, cuman kalau lihat kejadiannya itu bisa lihat di video itu drama banget pastinya. Saya juga kalau saya anak kecil saya bisa nangis melihat teman seperti ini. Kenapa Bapak nangis Pak? Bapak bahagia atau apa? Kok nangis sih? Enggak, nangis puas gitu. Oh beda Pak. Ya, kalau puas bukan nangis Pak. Oh gitu. Kalau puas itu mestinya Bapak ketawa gitu. Ketawa. Oh berarti saya salah ya? Salah dong. Oh saya pengen ketawa. Nah gitu. Tapi wajahnya jangan gitu, jangan mesem gitu Pak. Ketawa itu wajahnya Bapak ini apa lebarin gitu. Oh begini. Gitu. Ya gitu paling Pak. Apa namanya pengalaman saya selama awal-awal gue ya. Jadi intinya kalau saya sih tetap semangat, jaga kondisi, yang tahu tubuh kita adalah kita. Jadi kalau memang mau sampai ke tujuan, buatlah strategi. Gitu. Dan jangan lupa latihan. Latihan itu karena segala sesuatu itu nggak ada yang instan. Betul. Semua dari latihan, tapi tetap semangat juga. Dan apa kalau ininya berkesinambungan ya, terus-terusan ya. Continue. Konsisten. Benar. Bapak nggak tanya saya seperti apa sekarang? Bapak tanya dong kan awalnya saya gitu kan? Oh iya. Wah lelah segala macam sebenarnya saya mau tanya sekarang kondisinya, cuman saya malas songongnya. Oh saya nggak pernah songong Pak. Songongnya pasti keluar. Saya itu nggak bisa ngelawak sama nggak bisa songong Pak. Oh gitu. Betul. Saya kan tadi udah pernah bilang saya pakai sepeda yang tidak murah kan. Okay. Itu bukan songong Pak, beda loh. Sekarang saya tanya boleh ya? Boleh. Kondisi sekarang setelah latihan Bapak, ya seminggu 7 hari, sehari 24 jam? Enggak juga. Enggak. Itu saya ngitung waktu Pak. Oh ngitung waktu doang. Bukan latihan Bapak. Saya juga nggak mungkin Bapak segitu. Bapak harus logika. Nggak mungkin Bapak sehari 24 jam goes terus. Baik. Begitu, saya ngitung. Nah dari seminggu. Bapak mau nanya atau mau menjelaskan ke saya? Oh gitu ya? Sebelum nanya. Tanya. Keadaan kondisi Bapak setelah latihan sekarang gimana Pak? Bagus sekali jawabannya Pak. Saya senang itu. Jawabannya itu simple, mantap, tegas. Saya baru saja menjelaskan dengan panjang lebar, Bapak udah bilang belum jelas. Gimana sih Pak? Saya itu udah tadi panjang lebar Pak. Bapak masih tanya lagi saya. Bapak tadi ngapain? Tolong. Bapak kan tadi udah saya jelaskan panjang lebar nih. Iya. Nah sekarang Bapak masih nanya lagi ke saya. Iya. Buat apa? Berarti Bapak dari tadi ngomong itu? Iya Pak, aduh. Terus kenapa tadi pertanyaan yang kedua itu apa sih Pak? Coba saya pengen tahu. Kondisi Bapak sekarang gimana setelah latihan terus? Apakah seperti awal atau fit, strong gitu? Oh gitu. Saya bilang bagus sekali jawabannya. Belum, saya belum jawab. Bapak apa namanya? Nama siapa Pak? Oded. Oh masih sadar ya. Masih sadar. Saya belum jawab Pak. Oh belum. Mau jawab atau mau saya pukul Bapak? Oh kayaknya sih jawab tapi saya jawab ya. Saya lagi cari batu Pak. Silakan mau baca. Gimana? Kayaknya di sebelah ada palu Pak. Bagaimana kalau saya takol? Oh nggak apa-apa. Kesendiri aja. Jadi apa namanya?
Nah setelah kejadian itu Pak, saya mulai latihan. Termotivasi Betul. Termotivasi mulai latihan seminggu ya minimal 2 kali lah latihan di rute-rute biasa. Dan ya jujur saya rasakan perkembangannya beda jauh gitu. Maksudnya terjadi lonjakan perkembangan yang signifikan. Nah itu kan makanya semuanya juga nggak bisa instan itu seperti itu. Jadi harus ada latihan, karena dengan latihan ya mungkin kita jadi fisik Bapak juga jadi terbiasa. Betul. Saya dulu kalau lihat tanjakan itu bagaikan apa namanya lihat neraka gitu ya. Nah kalau sekarang sih tantangan. Ada tanjakan nggak sih? Waduh, ingat tadi saya bilang apa? Kenapa saya malas membuat pertanyaan? Nah itu. Saya cuma ngasih statement Pak. Saya itu cuma ngasih. Itu malasnya itu. Bapak kan nanya. Kalau dulu kan lihat tanjakan seperti neraka. Iya. Terus Bapak bertanya lagi, kalau sekarang seperti apa? Saya kan cuma menjawab. Emang ada tanjakan saat ini? Salahnya sebelah mana Pak? Ya sakarapmu aja lah. Gitu. Tapi ya, oke. Apa namanya? Ya kalau sekarang sih melihat tanjakan itu ya karena kita udah biasa latihan ya. Jadi mungkin karena udah termotivasi apa pikiran pun bisa gitu ya. Iya. Terus tubuh kita pun udah bisa menyesuaikan Pak karena udah latihan. Otot-otot kita udah bagus dan sepeda pun sekarang emang kalau usia-usia kita gitu ya tidak bisa memungkiri bahwa sepeda pun memang mesti di-upgrade sih ke yang lebih agak sedikit membantu kita untuk menjadi lebih strong. Upgrade. Ya. Siapa yang di-upgrade? Saya Pak. Sepeda siapa? Saya. Kalau Bapak nggak tahu. Iya. Gitu. Kalau saya kan sadar umur Pak. Saya sadar umur dan ya Pak kan saya banyak duit. Umur kita kan sama. Berarti saya banyak duit. Upgrade. Saya upgrade Pak. Saya itu sebenarnya untuk enggak sih teman-teman, bukan enggak sombong saya bukan lagi. Sebenarnya saya upgrade itu supaya membantu aja. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa mampu juga dengan sprocket atau dengan kondisi sepeda yang ada ya mangga. Tapi kalau saya sih cukup membantu. Ya, apalagi gitu ya. Membantu untuk ya itu ke berbagai lokasi lah. Mantap. Sip. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya sih pertanyaan saya haus soalnya nih. Cukup sampai di sini karena dia merasa haus. Dari tadi dia kalau bahasa Sunda ngecebrek nggak tahu kemana. Saya juga tadi pas dia ngomong kayaknya pikiran kemana nggak tahu lah. Pak boleh nggak saya ngomong sesuatu Pak? Boleh, silakan. Kan saya ini narasumber, tamu berarti saya. Ya. Saya itu kalau ada tamu ini sayang. Iya. Saya mohon maaf kalau saya mengundang orang untuk jadi narasumber. Misalnya Bapak jadi narasumber saya. Iya. Saya pasti kasih minum Pak. Oh gitu ya. Bapak lihat di video-video sebelumnya pasti ada 2 cangkir kan? Iya. Nah sekarang ketika Bapak jadi host dan saya jadi tamu, kenapa Bapak nggak ngasih saya minum? Anda lupa tadi saya ngomong apa? Apa? Saya butuh Ahmadi. Buat diundang di sini. Buat apa? Bersih-bersih. Dan pelayan juga. Oh. Gitu. Buat ngasih minum kita juga. Iya. Jadi saya pengen next video ya. Iya. Pak Ahmadi bisa ada di sini. Bisa. Ya buat itu intinya. Buat minuman. Tolong ya Pak Ahmadi dicamkan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Anda kita undang ke sini ya. Tolong siapkan mental Anda karena kita akan membuat Anda ya gitu deh. Nah. Pak, saya udah haus Pak. Bapak masih mau lanjut? Saya pulang kalau gitu. Mungkin lebih baik kita close aja. Close aja dulu ya. Bapak deh yang nutup tadi kan yang saya ngopen, Bapak yang nutup deh. Untuk penutupan kayaknya sih akan saya pimpin dan dia yang ngomong. Silakan. Aduh. Kenapa saya lagi, Pak? Saya yang pimpin. Oh, Bapak. Oh. Cuman Bapak yang ngomong. Menugaskan saya. Iya. Oke, guys. Terima kasih. Mohon maaf kita tidak melawak, kita tidak lucu-lucu. Yoi. Kita hanya memberikan sebuah fakta dan sedikit saran dan masukan-masukan. Yo. Sharing-sharing aja kepada teman-teman. Bahwa dengan bersepeda kita bisa lebih sehat, lebih bugar, dan kita bisa lebih banyak teman dan sebagainya ya. Jangan takut kalau melehoi karena dengan latihan Anda akan semakin hebat dan semakin keren. Iya. Itu aja. Salam Gocu. Jangan lupa subscribe ya. Loncengnya juga ditekan tombol loncengnya. Share ke rekan-rekan sebanyak-banyaknya. Dan kalau pengen konten yang lebih menarik atau konten yang diinginkan silahkan di komen ya. Ya. Di komen. Sampai jumpa, kita nggak melawak, kita hanya di Gocu ya. Salam Gocu, gue lucu. Bye bye. See you.